Ethereum. Kenapa harus pakai Ethereum? Kan mereka bisa aja bikin smart contract itu dengan altcoin yang lain. Oh bisa, kan itu teknologi. Akan ada yang lebih bagus dari Ethereum, itu contoh aja. Oh, I see. Namanya teknologi, nah makanya kenapa gue nggak bet di Ethereum? Kenapa? Ya short term mungkin iya, tapi long term teknologi itu selalu ada yang lebih pintar. Bitcoin itu dipisahin dari semua. Itu kayak store of value aja. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan di video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum melanjutkan videonya, buat teman-teman yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya channel ini bisa memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan di sini gua udah masuk di akun X daripada Pi Network, dan di sini pembaruannya masih sama seperti kemarin ya teman-teman ya, 1 hari yang lalu mengenai Pi Venture. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Pi Venture itu, kalian bisa tonton video gua sebelumnya teman-teman. Dan di sini gue udah siapin berita untuk teman-teman semua itu mengenai Pi Network ini. Ada 4 postingan ya teman-teman ya, dari beberapa pionir yang ada di X teman-teman. Tapi untuk lanjut ke videonya, gue akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga Pi Network hari ini teman-teman. Oke, dan sekarang gue udah masuk ke bursa, dan harga Pi Network untuk sekarang itu berada di kisaran 14.500-an ya teman-teman ya. Mengalami penurunan dari 25.000, kemudian turun lagi ke 18.000, dan sekarang melanjutkan penurunan ke 14.000 teman-teman. Dan semoga aja hari ini bisa naik ya teman-teman ya, karena Nicholas Kokalis hari ini menjadi pembicara di acara konsensus 2025 di Toronto teman-teman. Dan untuk ranking daripada Pi Network itu berada di nomor 23 teman-teman. Dan untuk supply yang beredar sekarang udah naik lagi menjadi 7,14 miliar teman-teman, dari total supply maksimal 100 miliar. Oke teman-teman, dan sekarang gua udah masuk ke X lagi, dan di sini gua akan bacakan beritanya untuk teman-teman semua yang sampai hari ini masih setia terhadap project Pi Network ya tentunya ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang untuk berita yang pertama itu ada di sini teman-teman, dari postingan Binance teman-teman. Inilah yang terjadi ketika pengembang menyentuh seni tanpa kepekaan desain. Nah, ini kalau teman-teman perjelas lagi untuk gambar ini, tertulis ada logo Pi ya teman-teman ya, ada lambang Pi. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya adalah kode udah lama untuk Binance ini mengkode kan, karena kayak kemarin domain itu pi.binance itu udah bisa diakses teman-teman. Binance ini sebenarnya udah bekerja sama, cuma dia itu menunggu waktu yang tepat untuk meluncurkan atau untuk mengadopsi Pi di bursanya teman-teman. Jadi nantikan aja, dan buat teman-teman mungkin yang pengen mengambil keuntungan dari Pi Network itu, kalian yang punya uang dingin, kalian bisa masuk sekarang teman-teman, karena harganya masih di 14.500. Karena itu tadi posisinya masih sideways, kalian bisa memasukinya sekarang teman-teman. Dan ini real ya, ini adalah postingan dari Binance sendiri. Gua udah posting ulang ya, ada centang kuningnya ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang gua lanjut lagi untuk berita yang kedua itu ini teman-teman. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan. Jangan lewatkan panel super menarik bertema AI, infrastruktur blockchain untuk meluncurkan adopsi arus utama di konsensus 2025 di Toronto ya teman-teman ya. Dan itu terjadi hari ini, hari Jumat tentunya, dan pembicaranya itu ada Davil, pendiri @ready AI, kemudian Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi Pi Network ya. Kemudian ada lagi Leilei FP, kepala global pengembangan bisnis dan strategi. Kemudian Eric Wiener dari NIR Protocol. Nah, ini teman-teman. Untuk jam tayangnya ya. Kalau di sini jam berapa ya? Jam 3-an ya mungkin ya.
Oke, ini adalah panggung puncak teman-teman. Nicholas Kokalis ditaruh di akhir ya, sesuai pembahasan AI dan blockchain teman-teman. Semoga aja untuk pembicaraan daripada Nicholas Kokalis hari ini bisa menyadarkan investor-investor yang ada di dunia ini teman-teman. Karena sejatinya itu memang kita itu tidak bisa menggantikan Bitcoin gitu kan. Karena dulu kita kan banyak kan yang ngomong kayak, wah Bitcoin nanti akan digantikan Pi. Itu enggak teman-teman, enggak bisa teman-teman. Pi itu hanya memperbarui teknologi ya. Kalau memperbarui teknologi itu bisa teman-teman. Misal menggantikan ETH itu malah bisa teman-teman. Kalau Bitcoin itu nggak bisa karena itu adalah induk daripada cryptocurrency dan itu nggak bakal bisa digantikan oleh siapapun teman-teman, kecuali di bawah Bitcoin itu masih bisa teman-teman menggantikan ETH, Solana dan lain sebagainya teman-teman. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi untuk berita yang ketiga ya teman-teman ya, mengenai node. Dan di sini apakah jaringan Pi menuju desentralisasi penuh? Node koordinasi pusat Pi Network baru-baru ini dinonaktifkan dan pengujian dilakukan sebagai persiapan untuk desentralisasi penuh. Sekarang tampaknya node tersebut telah dinonaktifkan secara permanen, menandakan desentralisasi penuh ya teman-teman ya. Nah, ini perkembangan dari S2N ya teman-teman ya. Diam-diam tapi sekali bertindak itu luar biasa teman-teman. Itu yang dilakukan Pi Network teman-teman, sama seperti apa yang dilakukan Bitcoin dulunya ya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi untuk berita yang terakhir ya teman-teman ya. Dan sekarang untuk berita yang terakhir di sini ada dari Tenor, pionir Pi Network tentunya teman-teman, dan ini cuma untuk asupan buat teman-teman semua di pagi hari tentunya ya teman-teman ya. Dan di sini untuk para pionir waktunya hampir tiba. Hari ini Pi Network tampil di Konsensus 2025. Salah satu acara terbesar di dunia kripto. Dunia sedang menyaksikan, harapannya sangat tinggi. Tapi mari kita bicara jujur tentang apa yang akan datang. Banyak yang mengharapkan rilis DEP utama atau peluncuran peta jalan Open Network. Namun berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, seperti judul ceramah dan Nicholas sebagai pembicara, saya yakin pengungkapan yang paling signifikan adalah, nah di sini sepertinya memang untuk pembahasannya itu sangat menarik ya teman-teman, dan sangat menjerumus dari Pi Network teman-teman. Integrasi AI ke dalam ekosistem Pi. Dan itu bukanlah suatu kekecewaan, itu merupakan lompatan maju. Ini tentang mempersiapkan jaringan untuk masa depan, menarik para pengembang dan menempatkan Pi di pusat AI terpercaya yang mengutamakan manusia. AI plus manusia terverifikasi sama dengan aplikasi yang lebih cerdas, data terpercaya, dan utilitas nyata untuk orang nyata. Persis apa yang dituntut masa depan. Ini bukan hanya sekedar sensasi, ini akan menarik. Investor akan mencari permainan blockchain AI yang tahan di masa depan teman-teman. Pengembang yang membangun gelombang berikutnya dari aplikasi Web3 yang mengutamakan manusia. Kemudian mitra yang menghargai kepercayaan, identitas, dan kegunaan di dunia nyata. Dan konsensus bukan hanya untuk pengumuman, melainkan untuk aliansi, dan saya yakin untuk infrastruktur kontrak pintar dan kemitraan bisnis sedang dibentuk secara diam-diam saat kita berbicara teman-teman. Pergerakan harga mungkin mengatakan sebaliknya, tetapi kapal tidak tenggelam. Dia sedang menghadapi badai di masa mudanya teman-teman. Dan suatu hari nanti dunia akan melihat apa yang sudah kita ketahui. Jaringan Pi tidak dapat dihindari. Tetaplah membumi, tetaplah sabar, dan tetaplah semangat para pionir dunia ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sendiri untuk di acara konsensus itu pasti komennya itu Pi Network, Pi GCV, anjas. Luar biasa sekali ya untuk antusias daripada pionir dunia teman-teman. Luar biasa sekali.
Dan kemudian untuk berita selanjutnya itu ada ini ya teman-teman ya, dari Mr. Spook tentunya, untuk top 6 atau 6 kategori yang paling populer saat ini. Jaringan Pi kami adalah nomor 1. Penambangan seluler, token airdrop oleh proyek NFT, holder airdrop bertema kebun binatang, bukti kerja, sorotan alpha, dan di sini untuk di CoinGecko ini mobil mining atau mining lewat ponsel itu Pi Network itu nomor 1 ya teman-teman ya, bersama Ice Network. Nah ini teman-teman, volume 770 juta teman-teman, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, dan kita doakan untuk acara konsensus hari ini semoga berjalan dengan lancar ya teman-teman ya, karena ini adalah senjata terakhir kita untuk Pi Network tentunya teman-teman. Dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini, semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang masih setia terhadap project Pi Network ini ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.